Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Indonesia. Today we are gonna watch a story of Joko Kendil. I'm curious about this character. This must be a famous character in Indonesia. I learned that he's an ugly guy, but he married with the daughter of the king. Okay, I'm ready to discover more. We are gonna watch this video from Legenda Indonesia YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang anak laki-laki sebatang kara yang bernama Joko Kendil? Walaupun memiliki fisik gemuk dan pendek layaknya sebuah kendil, Joko Kendil dapat menikahi putri raja yang sangat cantik. Bagaimana caranya ia bisa menikahi putri raja itu? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Let's start. Joko adalah seorang anak laki-laki sebatang kara yang hidup berpindah-pindah. Selain tak memiliki orang tua, ia juga tak memiliki rumah untuk menjadi tempat tinggalnya. Kebutuhan makannya pun ia dapatkan dari belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Tubuhnya yang gemuk dan pendek membuat orang yang melihatnya kerap kali menyamakannya dengan sebuah kendil, yaitu periuk kecil yang biasa digunakan untuk memasak dan menyimpan makanan yang terbuat dari tanah liat. Orang-orang pun akhirnya memberikan julukan anak itu Joko Kendil. Suatu hari, ketika Joko sedang berjalan menyusuri tepi sungai, tak sengaja ia bertemu perempuan tua yang tengah mencari kayu bakar di tepi hutan. Mau kemana kamu, nak? Anu, Mbok, jalan-jalan aja ngikutin sungai ini. Loh, memangnya di mana rumahmu? Aku nggak punya rumah, Mbok. Biasanya aku tidur di teras rumah orang kalau hari sudah malam. Perempuan tua tersebut Is this animation? I'm trying to figure out this video. It is looking like that artificial pictures, but they made graphics. It is very interesting, right? Okay. The subtitles not working properly, but I'm trying to understand the story. merasa sangat iba kepada anak kecil yang bernasib malang itu. Ia lantas menawarkan Joko untuk tinggal bersamanya. Kasihan sekali kamu. Oh iya, siapa namamu? Namaku Joko, tapi orang-orang sering memanggilku Joko Kendil. Kata mereka badanku mirip kendil. Ada-ada saja orang itu. Simbok sendiri siapa namanya? Panggil saja aku Mbok Rondo, aku sama sepertimu. Aku sudah tak memiliki siapa-siapa lagi di sini. Kalau kamu mau, kamu tinggal saja di rumahku. Aku selalu merasa kesepian tinggal sendiri di rumah itu. Rupanya perempuan tua itu bernama Mbok Rondo. Ia hidup sebatang kara di gubuknya yang kecil. Tak heran jika ia juga menginginkan Joko untuk tinggal bersamanya. Joko yang mendengar tawaran itu merasa senang sekali. Tanpa pikir panjang, Joko pun menerimanya. Beneran, Mbok? Aku boleh tinggal sama Mbok? Boleh nak, daripada kamu lontang-lantung seperti itu. Hitung-hitung nemenin Mbok di rumah. Aku mau sekali. Terima kasih banyak ya, Mbok. Mbok Rondo pun akhirnya So he find a home, right? He's gonna stay with this old lady. Okay. mengajak Joko untuk pulang ke rumahnya dan menyiapkan ranjang untuk tidur anak malang itu. Hari demi hari kini mereka lalui bersama. Semakin hari, Mbok Rondo terlihat begitu menyayangi Joko dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Sebagai rasa terima kasih karena sudah dianggap seperti anak oleh Mbok Rondo, Joko mengabdikan dirinya untuk membantu si Mbok melakukan pekerjaannya. Seperti membantu berkebun, mencari kayu bakar, membereskan rumah, dan beberapa pekerjaan lainnya. Tahun berganti tahun, kini Joko Kendil pun sudah menginjak usia dewasa. Akan tetapi, tubuh Joko tak jauh berbeda dengan saat ia bertemu dengan Mbok Rondo pertama kali. Tubuhnya tetap saja gemuk dan pendek, layaknya sebuah kendil. Suatu hari, ketika Joko dan si Mbok sedang makan di gubuk kecilnya, Joko tiba-tiba saja mengatakan hal yang tak pernah terpikirkan oleh si Mbok sebelumnya. Mbok, aku ingin sekali menikah dengan putri raja. Jangan mimpi, Joko. Mana mungkin raja mau menikahkan putrinya dengan orang miskin seperti kita? Tapi apa salahnya kita mencoba, Mbok? Aku ingin sekali punya istri yang cantik. Jangan bercanda, Joko. Kita pasti cuma akan dipermalukan di sana. Aku tidak bercanda, Mbok. Aku serius.
Tolonglah aku, Mbok. Sekali ini saja aku meminta tolong. Mendengar keseriusan dan kegigihan Joko, Embok Rondo pun akhirnya menerima keinginan Joko tersebut. Ya sudah, kalau memang itu kemauanmu, lusa kita pergi menemui sang raja. Dan akhirnya tibalah hari di mana Joko Kendil dan Embok Rondo pergi ke kerajaan untuk menemui sang raja. Ketika berhadapan dengan sang raja, dengan gugup Simbok menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Silahkan, Mbok, ada perlu apa datang ke sini? Terima kasih, Tuan. Kami sudah dipersilahkan masuk ke sini. Sebelumnya kami mohon maaf atas kelancangan kami ini. Maksud kedatangan kami ke sini untuk melamar putri Tuan. Anakku ingin sekali menikah dengan putri raja. Sekali lagi mohon maaf, Tuan. Luar biasa keberanian anakmu itu. Tak usah sungkan, siapapun berhak untuk melamar putriku. Tunggulah sebentar, akan kupanggilkan ketiga putriku. Terima kasih banyak, Tuan. Tak disangka, rupanya sang raja memiliki sikap yang sangat bijaksana. Mbok Rondo pun merasa lega mendengarnya. Tak lama kemudian, muncullah tiga putri yang sangat cantik di hadapan mereka. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ketiga putri itu merupakan anak sang raja yang bernama Mawar, Kantil, dan Melati. Mereka memiliki usia yang tak jauh berbeda. Ketiganya merupakan gadis dewasa yang telah siap untuk menikah. Nampak dari ujung mata Mbok Rondo, Joko terlihat begitu antusias dan terpana melihatnya. Anakku, Simbok ini ingin melamar salah satu dari kalian untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Ayah tidak akan ikut campur. Ayah serahkan sepenuhnya keputusan ini kepada kalian. Adakah dari kalian yang bersedia menikah dengannya? Mendengar pernyataan ayahnya, ketiga putri itu sontak memandang Joko Kendil dengan seksama. Melihat keadaan Joko Kendil yang miskin dan tidak menarik secara fisik, dua dari tiga putri raja itu tanpa pikir panjang langsung menolak mentah-mentah dan mengumpat kata-kata cacian untuk Joko. Kah? Coba lihat lelaki itu. Melihatnya saja aku sudah jijik. Ya, lihat saja pakaiannya, dekil dan kotor. Dasar tak tahu diri. Kelewatan sekali, Ayah. Aku tak sudi menikah dengan lelaki jelek seperti Kendil ini. Lebih baik aku tidak menikah daripada harus menikah dengannya. Ayah, memangnya sudah tidak ada laki-laki lain hingga ayah akan menikahkan kami dengan lelaki miskin itu? Bikin malu saja. Lagi pula perempuan mana yang mau menikah dengannya? Berbeda dengan kedua kakaknya, putri bungsu yang bernama Melati justru terlihat sedang mempertimbangkannya. Walaupun tidak tampan, tapi sepertinya laki-laki ini baik dan tulus. Ayah, aku tahu dia memang bukan laki-laki tampan dan gagah. Tapi aku yakin dia tulus dan akan berusaha untuk membuat istrinya bahagia. Izinkan aku untuk menikah dengannya, Ayah. Aku akan menerima lamarannya. Mendengar jawaban Putri Melati, seketika semua orang yang ada di sana bak tersambar petir. Mereka tak menyangka Putri Melati menerima lamaran lelaki miskin dan dekil itu. Melati, apakah kau sudah gila? Apa yang kamu lakukan, Melati? Bikin malu keluarga saja. Merasa masih ragu dengan jawabannya, Joko pun memastikan dan bertanya langsung kepada Putri Melati. Putri Melati, benarkah Putri bersedia untuk menikah denganku? Ya, aku bersedia menikah denganmu. Terima kasih, Putri. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Aku akan berusaha semampuku untuk dapat membahagiakanmu. Embok Rondo dan Joko Kendil benar-benar tidak menyangka keinginannya menikahi Putri Raja kini akan menjadi nyata. Mereka kemudian berpamitan dan pulang dengan perasaan bahagia. Saat tiba hari pernikahan mereka, Raja menggelar pesta untuk merayakan pernikahan anaknya dengan Joko Kendil. Walaupun menantu barunya bukan dari keluarga bangsawan, pesta itu tetap digelar dengan sangat meriah. Sang Raja tetap mengundang tamu-tamu penting untuk datang ke pesta itu. Pasangan tersebut pun hidup bahagia setelahnya. Begitu juga dengan Mbok Rondo. Ia senang melihat Joko akhirnya bisa memiliki istri seorang putri bangsawan. Akan tetapi Embok Rondo merasa sungkan untuk tinggal di lingkungan kerajaan. Ia memilih untuk tetap tinggal di gubuk kecilnya dan kembali menjalani kehidupannya tanpa adanya Joko Kendil. Meski Joko dan Putri Melati menjalani kisah cinta yang harmonis,
banyak masyarakat yang masih belum menerima kenyataan tersebut. Bahkan di kerajaan pun, mereka tidak henti-hentinya menerima hinaan dari kedua kakaknya, Putri Kantil dan Putri Mawar. Tak pernah berhenti mencibir mereka. Okay. It is very similar like Cinderella. Cinderella's two other big sisters were always insulting her, right? Always being bad to her. Okay. These two big sisters. Always say... Suatu ketika, sang raja mengadakan sebuah pagelaran di halaman kerajaan. Acara tersebut diketahui adalah festival perlombaan memanah, sehingga banyak sekali pangeran dan ksatria yang datang untuk ikut berkompetisi. Putri Kantil dan Putri Mawar terpesona dengan penampilan para pangeran dan ksatria yang tengah berlomba. Sementara itu, Putri Melati hanya mengamati perlombaan tersebut dengan seksama tanpa kehadiran Joko Kendil. Ia juga tak tahu kemana perginya suaminya itu. Di tengah Putri Kantil dan Putri Mawar yang masih sibuk memperhatikan para pangeran di perlombaan tersebut, tiba-tiba hadir seorang pangeran menunggangi kuda besar dan mencuri perhatian banyak orang yang berada di sana. Perhatian kedua putri tersebut pun kini beralih kepada sosok pangeran gagah rupawan tersebut. Terlebih dengan kendaraan kuda yang dibawanya, membuat pria tersebut begitu berkarisma. Pangeran itu ternyata juga mengikuti beberapa lomba. Melihat kemampuan pangeran yang di atas rata-rata, Putri Kantil dan Putri Mawar pun dibuatnya terpana. Menyadari bahwa adiknya sama sekali tidak berkomentar, kedua putri tersebut kembali mengusik ketenangan Putri Melati. Lihatlah kuda pangeran itu, Kak. Kudanya saja lebih gagah dari suami Melati yang pengecut itu. Mungkin dia merasa malu karena tidak sebanding dengan pangeran dan ksatria yang ada di sini. Makanya dia sekarang bersembunyi. Bisa-bisanya suami seorang putri tidak menghadiri acara penting seperti ini. Memang tak tahu diri. Mana mungkin pecundang itu berani menampakkan dirinya di sini. Bisa-bisa dia dijadikan sasaran busur panah oleh para pangeran itu. Cukup, Kak. Aku sudah muak setiap hari mendengar hinaan dari kalian. Walaupun suamiku tidak tampan, tapi dia sangat menyayangiku. Tak usah kalian menghina suamiku lagi. Kesedihan Putri Melati pun tak dapat ia sembunyikannya lagi. Hatinya sangat sakit mendengar suaminya direndahkan seperti itu. Ia kemudian berlari menuju kamarnya dengan air mata yang terus mengucur dari kedua matanya. Di dalam kamar ia hanya bisa termenung. Kesedihan dan amarahnya berkecamuk menjadi satu. Emosinya kini tak dapat ia bendung lagi. Ia merasa murka dengan kedua kakaknya yang selalu menghina suaminya. Matanya pun tertuju kepada sebuah kendil milik suaminya yang disimpan di dalam kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Putri Melati lalu melemparkan kendil itu sampai pecah berhamburan. Tak lama setelah kendil itu pecah, seorang pangeran yang begitu mempesona dan menarik banyak perhatian di perlombaan tadi, tiba-tiba muncul di kamar Putri Melati. Tentu saja Putri kaget melihat kehadiran pria tersebut, betapa lancangnya ia sudah masuk ke dalam kamarnya. Siapa kamu? Berani sekali kamu masuk ke sini. Jika suamiku tahu, dia pasti akan membunuhmu. Cepat keluar dari sini. Apakah kamu tidak mengenali suaraku, Tuan Putri? Putri Melati seketika terdiam. Suara pangeran itu persis seperti suara suaminya Joko Kendil. Tidak mungkin. Apakah kamu Joko Kendil suamiku? Terima kasih kau sudah menyelamatkanku. Aku adalah Joko Kendil suamimu. Joko Kendil pun mencoba menenangkan Putri Melati dan memberikan penjelasan kepadanya. Tapi bagaimana mungkin kau bisa memiliki penampilan yang sangat berbeda? Dulu aku dikutuk ibuku sendiri ketika... In this part, there is no subtitles. I'm trying to understand. Is this handsome prince was become Joko Kendil? Maybe he changed his appearance. Maybe he become a handsome prince. I'm not sure. I'm trying to understand. Aku lahir. Kutukan itu hanya akan hilang jika ada seorang wanita yang mau menerimaku dengan tulus. Dan tanpa diminta, wanita tersebut memecahkan kendil yang selalu aku bawa itu. Dan kau sudah melakukan semuanya. Kini aku terbebas dari kutukan itu. Akhirnya Putri Melati pun... Okay, so there was a curse. She broke that candle, and after breaking that candle, the curse dispelled. And he become a handsome guy. Is it like that? Okay, I think I understand it. Dapat menerima kenyataan itu dan memberitahukannya kepada semua orang yang ada di kerajaan. Setelah perubahan wujud Joko Kendil, kini kisah pernikahannya semakin bahagia dengan Putri Melati.
Sementara itu, kedua putri raja lainnya, yaitu Putri Kantil dan Putri Mawar, hanya bisa menahan rasa kesal dan iri melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh adiknya yang selama ini selalu mereka nistakan. Joko Kendil dan Putri Melati pun kerap kali mengunjungi rumah Mbok Rondo yang ada di tepi hutan. Okay. Betapa bahagianya Mbok Rondo melihat keduanya kini tampak begitu bahagia. Terlebih lagi Joko Kendil sama sekali tidak memiliki rasa sombong dan masih terus mengingatnya sebagai seorang ibu. Okay, happy ending. So this is the end of the performance. This is the end of the video, my friends. I couldn't understand perfectly, but I think I understand the story in general. It was a fat and ugly boy. First, an old woman helped him. He wanted to marry a king's daughter. And after their marriage, the other big sisters were mocking them, saying bad things about them. But after the wife is breaking the candle, the curse is dispelled, and he became a handsome man, and they lived happily. And this is a beautiful story, happy ending story. Thank you for your suggestions, my friends. I like that. I like this story. Thank you, Legenda Indonesia, for this beautiful story. We watched Joko Candle. This is funny. They are calling him Joko Candle because his body is looking like a candle shape. This is funny. Thank you, my friends, for watching together this video with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.